maju. Banyak artis yang pada deket-deket, besar yang jauh-jauh, kadang sakit hati jadi ustaz. Deket. Alhamdulillahilladzi bijati wa jalali tatim salihan. La ilaha illallah Rahmanur Rahim. Asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Juara sekali malam ini. Syukur atas apapun nikmat yang Allah anugerahkan, terlebih nikmat detik yang terus bergulir, masa yang terus berjalan, waktu yang terus melaju menuju titik akhir yang namanya jatah setiap makhluk. Umur kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap apapun yang berjiwa, bernapas akan mengalami dan merasakan kematian. Turut berduka cita ada seorang kemarin nih, cuma kalau orang beriman tuh asik. Kalau cepat dimati artinya Allah merindukan yang sudah selesai. Tapi yang khawatir kita nih, wafat dalam keadaan seperti apa. Si muda, ahli ngaji, jemput husnul khotimah. Yang banyak kita di husnul khotimah, husnul khotimah maka tetap jaga wudhu, wajuri, konsisten, jujur dan ingat mati. Jadi tidak terlalu menakutkan hidup ini. Kalau hidup siap mati untuk bikin hidup lebih hidup, karena hidup bukan untuk hidup tapi hidup untuk yang mau hidup. Kalaupun harus mati, itu jalan hidup. Maka ninjahatori, nikmati aja perjalanannya. Hidup asik, dong riwul. Itu jadi riwul itu asik. Asik apanya? Amalnya, imannya, akidahnya, akhlaknya. Ini bikin repot. Kita diberikan ajaran ada satu ayat, satu surat dalam Al-Quran, namanya An-Nahl. Filosofinya dalam banget. An-Nahl itu lebah. Lalu suka lagu derannya yang 3 orang personilnya. Ada satu lagu tentang An-Nahl. Angkolan ratu lebahku. Jadi lebah mana wae mah motong gendahan. Jadi kalau lebah itu hinggap dimanapun dia tak mematahkan dahan. Rek di alat tim, rek di al-amin, rek di TSM. Enjoy itu. Ya. Seperti lebah, hinggap dimanapun dia tak mematahkan dahan. Ayah, anu di depan lebah, dihinggapi lebah tuh, runtuh gitu. Kecuali lebahnya gendut gitu kan. Segede munding. Pertanyaannya, binatang apa yang paling besar di dunia? Dinosaurus. Tapi ada yang lebih gede daripada dinosaurus. Dinosaurus hamil, dicocok engang, ditenggelam ke RW, jadi badan bisa. Lebah itu aman, nyaman, dia hinggap. Itu karakteristik orang beriman. Terus yang di downloadnya bersih-bersih, beras sama dijingjing, ringtone sama di download. Jadi dia ngambilnya positif-positif aja, nggak repot dengan yang negatif. Dijahatori itu pembela kebenaran. Jadi era tak kalau perempuan belum pakai jilbab, ya belum pakai hijab, era aku dijahatori. Pakai cadar. Ya, falak aja pakai hijab. Enak conjuring doang, falak aja pakai hijab. Sakit apa? Ya. Jadi nyaman aja di download yang bersih-bersih, manis. Terus buang airnya pun madu, keren. Kalaupun dia harus menyengat, bukan untuk menyakiti, catat saya ada 3 bulan sekali lah pengobatan sengat lebah. Memang malamnya demam, tapi besoknya fresh. Sengat lebah. Ludahnya pun jadi bipolen, propolis, dan jadi obat. Dan madu itu obat segala penyakit kecuali tua dan kematian. Bisa. Pengen tahu madu yang asli? Bawa ke rumah. Kalau istri marah berarti itu madu asli. Sedangnya dalam hati pandai-pandainya menyimpan istri muda, kalau panjang umur akhirnya tua juga. Sederhana saja kajian kita malam ini. Alam nasrah laka sadrak. Kenapa dadamu sempit? Kenapa jadi riuh? Karena sempit dada.
nggak nerima takdir, nggak menerima ukuran, nggak menerima fakta. Pengennya kehidupan seperti apa yang dipikirkan, padahal bukan seperti itu. Hidup tidak seperti apa yang dipikirkan, tapi seperti apa yang dijalani. Kan jalan, semua sudah diatur. Duduk seperti ini pun bukan oleh sang sutradara, tapi oleh Allah yang maha mengatur, maha mengukur, maha melebur, maha luhur, maha gofur. Tapi kenapa manusia hancur? Karena melihat semua sudah diatur. Makanya jangan hancur, deketin aja Allah. Saat kita deketin Allah, saat itu aturan beres, semua selesai. Allah dulu, Allah lagi Allah, Allah terus, Allah is forever. Allah ada, masalah. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena nyamannya. Hari ini aja nyaman, detik kita bicara itu aja nyaman. Jadi kasus kita terbesar, kita nggak ngejalanin hidup ini berdasarkan keinginan Allah yang menciptakan kehidupan. Jadi riwe, jika balap kumang, tahu kumang, serangga laut. Balap kumang mah mepet, kasih si, ini jalur nak kasih si. Kita mah bukan kumang, ihdinas siratal mustaqim. Bukan ya Allah, tetap di jalanmu yang lurus. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala ta'at. Wajat yang bolak-balik hati, tetapkan hatiku pada agama. Tetapkan aku untuk senantiasa taat berada di jalan berdoa. Karena usum sholat, usum ngaji, usum dahar, usum sare, ulama di Bali, usum ngaji sare, nya itikaf, mabit, monok, ngaji ke sare wes ya. Ustaz, bukannya ada pahalanya kalau lagi kajian tidur, ya pahala tidur. Ya pahala tidur, GR dapat pahala ilmu. Gimana dapat ilmu? Kan tidur. Jadi malaikat mau apa ilinya tuh? Mau sare dicatatnya sare. Itu sare semi ngaji itu tadi. Mau apa beli? Barunya tuh mau beli tuh tip X. Anu liurin mah malaikat mah pun STMJ salat terus maksiat jalan. Isuk subuh salat duha mau siang ngaruh catatan. Jadi mereka baong sing kong tanggung gitu. Momen kalau yukmin, kalau mau beriman yang benar maksimal total. Kalau mau kubur yang nggak benar, nggak ada kubur yang benar. Ya, jadi mau baong nak cida mah, kayaknya mereka kemes, di alur nanti jauh, sang gunakan neraka karena jauh tinggal surga. Nah ya, malaikat mah bukan nafsunya, sekapasitas amal. Nah, ayo jelema berdak jalanan. Tad mun baong tentang rumah kan dia malaikat gemes. Jadi alur nanti jauh sang. Nya ada malaikatna orang Cigonewa. Ya. Ada dosa besar, ada dosa paling besar. Neraka hadat kuku. Ada di neraka pedicure karena dosa kecil. Nah, ada dosa kecil kalau ditumpuk-tumpuk, nggak ada dosa besar kalau ditobati. Jadi yang masalah bukan dosanya, mau nggak bertobat dari dosanya, maka ninjahator nikmati perjalanan. Kalau hidup asik, pemriwe, gimana ngaji? Kita bersyukur atas takdir malam ini. Kita Allah pilih, Allah memilih kita untuk teraudisi dalam berbakti, mengkaji, mencari ridho ilahi untuk kita jadikan investasi yang berarti di hadapan Allah nanti. Cara rasain, yang menerangi kubur itu tahu nggak? Neon, bacaan Al-Quran, yang meluaskan silaturahmi. Ini saudara-saudara kita banyak yang menyengaja datang ini dari belahan dunia mana entah. Banyak e-commerce kelihatan. Maka alam nasroh laka sodroh. Kenapa dadamu sempit jadi riweuh kan itu nah. Warafana laka dikro pada Nabi Jibril saja datang. Merisaukan apa? Ya Khalilullah, wahai kekasih Allah, apakah bulu-bulu ingin jadi emas? Aku akan berasa sangko bahagia. Apakah ingin perempuan, harta, tahta, wanita,
jawabnya bukan mengkhawatirkan keluarga anak atau harta yang ditawarkan juga, tapi Nabi mengkhawatirkan ummati 3 kali. Ummati, ummati. Aku umat. Keren. Ya orang seperti itu harus. Pas ngedengarkan lagu Ibu Oma. Rindu kami padamu ya Rasul. Tiada karena nggak pernah ketemu, tapi getaran kasih sayang terasa. Berapa jarak darimu ya Rasul. 1500 tahun yang lalu kita udah dipikirin sama beliau. Serasa dikau ini namanya aja masih disebut di tiap sholat. Cik pun orang mau isuk kayak kene nyebut urang aya nu urang boga hutang ke manehna geo wakaf ae cenah can bayar hutang. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Bayar aja dengan makan sunnah. Memperbanyak sholawat, terlebih sekarang udah masuk Jumat. Banyak sholawat. Tunggu perhatikan apa yang Allah beri. Ya karena Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan malaikat dan Allah aja bersolawat. Innal lana bulukin amin. Hebat akhlakmu Muhammad. Allah aja yang bikin pujian untuk Muhammad. Innal lana bulukin amin. The best akhlakmu Muhammad. So, gimana Muhammad marah? Nggak ada. Maka tongriwe. Dakwahnya juga asik. Mengajar bukan menghajar. Merangkul bukan memukul. Mengajak bukan mengejek. Mengilhami tidak pernah menghakimi. Rasul banget gitu loh. Subhanallah. Maka ikuti aku. Wa in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ingin dapat cinta Allah, ikuti aku kata Rasulullah. Jangan ikuti gagal total. Jangan ikuti Kangjeng Bima. Jangan ikuti Epinya. Hanya kupluknya. Mereka kupluk di kecamatan. Membeli bisa Epi kalau banget. Ayah tuh lucu tuh, udah jangkung, peot, kasep sih. Yang ada berminyak gitu. Kecamatan di kupluk, nanggung barikin, dipoto, kirim kan di Instagram. Bisa Epi KW. Bahaya. Epi yang diwai. Ya gampang atau yang terkenal di dunia lu kencingin aja ya jam-jam. Gue ala jam-jam tuh kok. Kalau ingin terkenal dia kencingin aja ya jam-jam. Semua paham. Semua melihat wajah kita. Baru sama Jessica di sidang aja. Kipi habis sama muka dia. Karena yang terkenal, kok punya aliran anyar ini. Nabina Eka Ramdhani bisa gitu. Aliran Eka-nya ya. Eka mah. Tangina sudah di sini ya. So, modalnya hiji asal karena kulit banget. Kalau kudu loba ngedahar kikil padang. Asli, tong riweuh lah. Kamana ya teh? Dengan dakwah seperti ini, dengan kajian seperti ini teh, supaya ngangkat nama ini teh apa? Karena nantinya PKB perbuat buah berkah. Kalau jamaah rekaman, kalau jangan euforia dengan banyak, jangan apatis dan pesimis karena sedikit sejuk. Dan pulang mah masing mas, yang lalu kemudian riuh, oyak perjalanan teh gara-gara marbut konsumsi. So, mangga. Kumaha we cik saustan. Ngaji can tamat. Ngaji rendah. Kau benar ya. Saya kembali setelah pesan-pesan. Awas tentunya saya. Kau. Keren al-amin mah, keren aslina. Manian lah. Juara. Sobek dah mah teh urang. Ganti karena opik ah. Semua mangga mama. Oke, ngariu mah ngaji. Ya.
naon. Kita minum si waret. Naon apa tuh maunya waret teh minum. Hitung ulah leuwih. Juara lah. Jadi tablighul Nabi itu tenang. La bidikrillah tatma'innul qulub. Alam nasra laka sadrak. Kenapa dadamu sempit Muhammad? Aku khawatir dakwahku nggak sampai. Maka jangan bangga dengan follower. Rasulullah nggak pernah Android, nggak pernah sosmedan. Followernya Nabi kauran. Kenaon dia loba follower ke? Karena tadi follow ke? Nanya masalah. Ustaz Nabi kegede jempolna. Jawaban masalah. Terus jawab, ada apa? Ngomong masalah waris, capek ngitung, temen komicom. Singkatnya nyala tuh Ustaz Dewi. Secang dulu ngetikkan wae pertanyaan di DM. Rupa-rupa masalah. Tapi ninja atau nikmati aja. Kalau nah, belajar untuk tidak ribet di kasaha. Laporkan lagu bi Rasulillahi uswatun. Lihat Rasul kalem. Baiti jannati rumahku surgaku. Di mana teh ngomong gitu teh? Cai jam 11, korma garing hiji di mana surga? Ya. Baiti jannati di Madinah dia teriak. Rumahku surgaku, tapi ditoong ku sahabat. Di mana teh cai jam 11, korma garing hiji. Ya, bahagia kene kalian umatnya. Ngaji cantama cai geus 11 ya Allah. Dahar tilu rupa. Tapi sama wudhu. Wanita juga baiti jannati. Haratis. Ukuran surga kita dengan surga Nabi beda. Surga Nabi itu ketika di dunia paham agama. Surganya Wama yuridillahu bihi khairan fi akhlihi yufaqihu fid din. Apabila Allah berkehendak memberikan kebaikan kepada seorang atau sebuah keluarga, keluarga itu atau orang itu difaqihkan kepada agama. Karena jayanya manusia mah di agama. Seperti jayanya ikan di air, jayanya burung ketika terbang. Kalau manusia tidak beragama, dia akan berjaya. Tiga puan kemari berjaya di tanah liat. Manusia menciptakan beribadah. Kalau manusia ingin berjaya, beribadah saja. Beribadah kepadaku, cukupkan ibadah kepadaku. Nanti aku cukup. Allah tuh ada yang Allah nggak bisa, ada yang Allah nggak bisa. Allah maha bisa, Allah serba bisa, tapi ada yang Allah tidak bisa. Allah tidak bisa berdusta. Maka Allah dan Allah nggak bisa berdusta. Allah nggak bisa ingkar janji. Kita yang suka ingkar janji. Setelah manusia diciptakan untuk beribadah, pertanyaannya sederhana. Dipakai ibadah tidak? Jadi riweuh. Kalau hidup keluar dari ibadah, riweuh. Guna sholat, araya di jalan jadi mah aceh. Ceramah mau dipanjang-panjang. Seke panjang jalan kapacen mau dipanjang-panjang sih belum macet. Usum sholat cuma di masjid ya di jalan. Usum nang ngaji ya di Diva karaoke, di Naf, di Charlie. Ya, riweuh. Maot pek ke karaokean teh. Aya nu maot ke karaoke aya ka segelombik. Semua hati mah usum hati mah. Tergantung ke karaoke naon eta. Karaoke abdi eta salun anaba ada yang anu playlist syariahnya anaba keluar teh mah aya Yasin, Fatir, Waqiah saya nyin software karaoke syariah. Kalau konvensional mah pakai hijau, laguna opi, lagu-lagu kematian, PL-na pakai cadar. Assalamualaikum. Ada lagu naon? Tapi dibalik cadar. Yuk. Beres masjid ya. Era nyeun karaoke masjid teh ya. Untuk jadi vokalis deh, jadilah vokalis masjid. Kan we vokalis de masjid Maria, tapi vokalis de masjid saha.
aki-aki deh. Ayalah sholat. Kata riku mah ke masjid lagi, ada nagi lulus. Halus kan. Kadang-kadang ayah orang isawa. Gang orang ke masjid. Dan besok-besok di TV keutamaan muansin. Maka nomor 2 lah, apa yang bisa kita lakukan? Lakukan bertakwa mastata'tum. Pikir amalan-amalan ajaib kalau ingin diajaibkan. Orang kemana kita kemana, orang di negatif kita di positif. Batur sare, berama ke masjid jika selesai dengan putih, nikmati. Jadi refleksi diri, tapi banyak amalan yang tidak dilakukan dan dilihat banyak orang. Menguras air mata, menembus dosa deh. Oh, bersihan masjid. Ngeprukeun karpetna, tapi tong pakai GoPro selfie di beres masjid. Itu anggar-anggar. Artinya di sini kalau tong mengriwet inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil. Ingat Uwais Al-Qarni, dia tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit karena banyak amal rahasia. Maka Ninja Hattori boga senjata rahasia ninja no. Jadi amal itu senjata. Maka izinkan saya menyampaikan bab tawasul. Tawasul itu wesel, mengantarkan. Kalau kita berduit dulu mah lagi bukan di transport di wesel. Sahabat sampai mah udah nggak wesel lewat pos gitu. Jadi tawasul itu wasilah. Ada orang amalnya jauh waktu hidup. Dia pemeras susu sapi di botolan, dapat lebih hasil dijual, sisanya teh nggak dikasih siapa itu, selalu ibunya di nomor 1 kan, walaupun ibunya tidur ditunggu guru keasaan mama dia hasil perasaan, walaupun istrinya mau anaknya mau nggak dibuat mama, buat nenek, urusan udah ditawarin ibunya nggak mau bukan masalah, itu bertahun-tahun nggak pernah nanti. Yang kedua, orang punya perusahaan, karyawannya banyak. Lalu si karyawannya itu resign tanpa permisi, tanpa konfirmasi dulu. Oh, si karyawan. Saat itu, saatnya gajian. Beda jam orang jam sebonnya, nggak jam mes ngebawaan gitu. Dia mau usung gajian, jadi si gajinya itu nggak terberikan ke kabinet. Tapi akhirnya si gaji itu dikelola sampai berkembang sampai jadi sebuah pabrik yang semisa yang digarapnya. Si gaji karyawan yang desainnya. Yang ketiga mah orangnya teh libido tinggi. Mau ningali tiang listrik teh ngahegap, mau ningali awewe gitu. Sampai punya minat berduit awewe-nya libur. Dengan izin Allah, dengan qadarullah, si perempuan itu pada perempuan hebat yang komitmennya gitu, sok take and give, aku tolong kamu juga tolong aku, kita tukeran posisi, mau tukeran tulang punggung, aku jadi tulang punggung kamu, aku jadi tulang rusuk aku, tapi sapoe itu nikah kontrak karena darurat. Ini bang, kita cari tempat yang nggak dibawa itu, ayo dulu nanti sampai serupa ya turu atuh seneng cenah teh gimana tuh ningali apa sih yang kamu maksud? Ada yang lihat tuh siapa yang lihat kita teh? Allah, si perempuan teh jodoh lu sate kamu mulai ngomong sudah kalian etan ningalina yaudah uang ambil aku batalin niatku karena ada rasa sieun gua kan beda aja orang banyaknya. Dongeng Pak Haji teh balik ngaji ngaliwat ke Tegalga mau Quran. Haji dari mana nih pengajian? Mogok dulu. Nak Quran teh haram cenah. Dicokot Quran negaranya diduruk demi Quran bisa minum. Bela Quran. Terus bela Quran. Haji kalau sudah mabok mah enak tidur sama saya. CPSK Tegalga.
Mabok sekarang Quran orang bilangan sih Quran di dulu. Menyanyi kudu jinah. Di dulu Qurannya nyebaylah demi Quran. Dia berjina. Cek si PS kanan teh menjual sama konek. Atas Pak Haji, lah capek Pak Haji dikuatkeun cenah. Atas kela tuh neng kagok aya tadi ngajak aya-ayana can puncak geus kagok. Aku sahabina geus saharorea mah Pak Haji mah kuatan ge. Atas Pak Haji kela tuh neng di dulu Quran man. Dulu kalau eta deukeut ka dahlan teh. Ya, kenapa jadi? Nah, ini persoalan. Nah, si pemuda ini mah beda. Justru karena mendengar kata Allah disebut langsung set. Ayo makan. Kan terus kan Allah ningali Allah mah antara ribut cicing lah. Kan itu dibaliknya. Nah, satu ketika si 3 orang ini melakukan perjalanan cicing jalan. Apa yang terjadi? Jemput di sisi gawir nyuhan kalau hujan itu langsung ke sisi. Kan diurangi gitunya, kulakson mah hari-harinya titit malah ke tengah. Tapi ke hujan mah naik ngejek motor karena trotoar. Jadi gimana yang lakson aya cairan srot-srot. Kami mepet. Da geuningan ke hujan mah ngarariuhan, iuhan we natulan. Ternyata hujannya gede, longsor lah tanah. Enggak dongeng si cepot ya. Keur hujan, iuhan di nu gawir dalam tebing. Teh si dana lagrag, si tanahna teh longsor. Ketemu langsung malaikat penanya kubur datang. Man robuka. Punten abi can maot, abi nuju miuhan. Oh, sudah teh. Malaikat teh. Pas maot asli teu ditanya ke malaikat teh. Nah, teu ditanya cenah. Kamari ge keur miuhan. Nah, si yang 3 yang diceritakan tadi itu miuhan. Terkubur aya batu nutup pintu guanya. Itu berat sekali kebetulan ke oyang. Ini yang dimaksud tawasul. Punya amal baik ketika di luar masalah. Di dalam masalah kan di dalam gua tersekat. Ini Bukhari ini hadisnya. Diseret ke keluar, coba ceritakan nanti. Pentingnya amal baik. Kamu punya amal baik hebat apa di luar? Aku nggak pernah ada yang tahu tapi kita butuh. Jadi amal itu boleh di-download untuk ketika kita darurat. Aku punya amal selalu mengutamakan ibu walaupun dengan sebotol air susu. Yuk kita seret. Ternyata Allah meridhoi dengan amalnya. Tapi belum masuk semua mau keluar. Kamu punya amal apa? Aku karyawan, pergi gajinya sudah diambil lalu aku kelola jadi perusahaan, terus karyawan itu datang lagi dan aku tidak mengambil sedikit pun, aku kasih semua. Keren, akhirnya mengambil begitu. Karyawan resign tanpa pulang, dia tanpa pamit dia pergi, terus datang teh kurang aja, minta gaji, bikin yang pabrik minta duit gaji mana lembaga, si majikannya nggak ngambil sedikit pun, aja tuh jelema gitu. Dan ini bukan cerita, akhlak orang dulu. Yang ketiga, saya berkeinginan berzina, tapi saya tolak karena mendengar namamu yang bisa. Ternyata jadi rahasia penyelesaian masalah adalah ketika kita punya tambahan amal. Ninja atau nikmati perjalanan yang asik pemilu. Tidak ada apa. Saya yakin tiap orang itu punya amal. Cuma harus tetap dikembangkan. Kalau bilang masuk surga disebabkan syukur wudhu, pertanyaannya buat kita, cik kalau kita layak masuk surga dengan amal rahasia apa yang hanya kita dan Allah yang tahu. Mumpung masih muda jangan merasa ganteng, cantik, gagah, kuat, sehat. Karena secara mati tidak harus keluar dari sana. Kemarin siapa yang meninggal? Berapa tahun umurnya? Orang maut, bayi mati, mengujurna wafat. Kamu mulai baik, jangan dinanti-nanti di sebelum mati. Awet balik, jangan dikengke, sehingga belum jadi bangun. Jangan ditar-tar, sehingga belum diantar. Jangan dikapan-kapan, sehingga belum dikapan. Bukti untuk ngaji. Alhamdulillah, yang bahaya makin tapi sana taati Allah seperti Rasulullah taati perintah Rabbnya. Qalu Rabbuna Allah summa istaqamu. Yang paling berat itu bukan tidak mengakui Allah itu Rabb kita,
Istiqomah dalam aturan Allah itu yang benar. Tatanazzalul malaikat. Kalau sudah istiqomah, bodyguardnya sudah bukan pengacara dunia yang nggak jelas tarifnya, tapi alal malaikat, alal taqwa wala tahjanu. Bodyguardnya adalah malaikat yang memberikan ketenangan, kenyamanan. Alam nasra laka sadra. Kenapa engkau sedih? Ini baru. Saya aja yang ngomongnya pakai kamu. Kenapa engkau sedih? Kenapa engkau risau? Kenapa engkau galau? Kata malaikat, aku melindungimu. Ala ta'ufu ala tahjanu. Jangan merasa sedih. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Tidak hanya itu, absiruhum bil jannah. Kalaupun harus mati di perjalanan itu, jelas tempat kembalinya. Jadi di mana lu jadi nikmat, orang ribet. Bahasa Sundanya ribet. Maka pesannya jelek-jeleknya sederhana. Tori, tong ribet. Tore, tong rehe. Senyumi aja. Semua yang terjadi sudah diatur. Hadapi dengan senyuman. Semua yang terjadi biarlah terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa. Semua baik-baik saja. Nah, bicara Ninja Hattori, bicara tenang. Bicara tenang, bicara praktisi. Bicara praktisi, ya harus dipanggil praktisinya. Kemarin saya lihat satu judul kajian Eka Ramdhani ya, tendangan dari hati. Kenapa beliau sukses dan masih sukses dan pernah sukses di dalam dunia yang menjadi garapan beliau. Tapi peluangnya benar-benar beliau jadi ulama ya. Amin. Malam ini mau berbagi, kita akan tutup sama Kang Eka Ramdhani. Pesan apa yang akan beliau sampaikan dari tema Ninja Hattori ini? Nikmati perjalanan, hidup asik, kaum ribut. Insyaallah. Mana Kang Eka Ramdhani? Kalangan kita. Eka silakan, Eka dia dulu. Ada pengamalan, ada pengalaman, ada pernyataan, ada pertanyaan. Jangan lupa Mutiara Pagi 103,9 Hits Radio semakin ada di sini. Saya malam ini bersama orang Hits. Hits itu singkatan hidup indah tanpa syarat. Beliau akan berbagi pesan apa yang didapat dari frekuensi yang baru sebentar barusan tentang nikmati perjalanan, hidup asik, Tom Riwood. Saya lihat sosok beliau kalau lagi capek jadi nggak terlalu capek karena auranya menenangkan. Ya, kalau ada teman saya namanya Aura Kasih, kalau yang teter-teter di sini Aura Kasuan. Kalau lihat Kang Eka Ramdhani auranya aura tenang. Kang Eka silakan berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk panitia yang sudah mengajak Bapak sharing di sini. Tema Ninja Hattori, Ninja Hattori itu biasanya mendaki gunung melewati lembah ya. Perjalanan hidup apa yang membawa saya ya sekarang ini mungkin agak sedikit berubah karena selama ini memang ya agak sedikit jauh dari agama, jauh dari Allah. Ya kadang-kadang apa yang terjadi seperti bukan takdir gitu. Berasa kan suka ada tuh orang kalau mulai kurang mah kan suka ada orang yang begitu, Ustaz. Nah itu. Ya selama ini mungkin ada rasa seperti itu gitu. Ya alhamdulillah teguran demi teguran, ujian demi ujian ya membawa saya ke jalan yang sekarang gitu. Alhamdulillah banyak kejadian yang memang selama ini menjadi seperti hikmah gitu.
Di saat tahun 2012 mungkin ada sebagian yang tahu ketika Allah menendang saya ke Kalimantan. Kita runtut dulu. Ya. Eka umurnya berapa Sekarang sekarang? 32. Wajahnya wajah fitnah. Tampak seperti 17 tahun. Beda yang saya Evi kan 16 kali pemilu. Asli mana itu Eka? Purwakarta. Siapa yang nggak kena Eka Ramdhani nya? Mendayan kena Eka Ramdhani, tanya kena Eka Ramdhani tuh. Untuk kena siksa aja nanti. Orangnya sekarang ada di kita. Dulu di kesebelasan mana dulu awal? Awal itu di Persib sih, awal di Persib, magang dulu. Ya, terus pindah ke Persijatim, balik lagi ke Persib. Itu waktu berapa ditendang Kalimantan? Ya main bola kan biasanya ya ada yang datang ada yang pergi gitu. Sebenarnya dari reward gitu kan. Cuman ya waktu itu nggak tahu jadi reward gitu gimana. Ada sedikit masalah di dalam, terus harus pergi. Ibarat kalau di dunia itu kalau yang teman diaktif dan juga kunci yang di Persib khususnya tentang spiritualnya ya reward lah, tapi reward yang saya ingin tanyakan kenapa jadi pindah hijrah ke masjid gitu loh. Karena bagi atlet itu ibadah itu sangat rendah. Kalau lihat ya main ya, kenapa mereka terinspirasi untuk balik ke masjid, titik balik ke jalan? Ya itu di 2012 ketika pindah ke Persisa, ya di situ lebih banyak sendiri di kamar gitu. Karena memang saya sendiri kalau misalkan main ke luar kota jarang keluar gitu. Misalkan main di Malang, jalan-jalan di kota Malang, nah biasanya di kamar gitu. Kebetulan pas pindah ke Samarinda ya banyak menyendiri di kamar, di mes gitu, merenung gitu, takut muhasabah diri gitu. Kenapa saya ditempatkan di Kalimantan, kenapa nggak tetap di Persib gitu kan. Yaitu menjadi titik awal ya untuk lebih mendekatkan diri sama Allah sih. Iya. Yang paling menekan Anda ingin kembali ke Allah? Sebenarnya sih lebih ke dari kajian sih awalnya Ustaz. Iya. Awalnya ya ada yang ajak ke masjid kajian gitu. Awal sih dialatin. Terus ya dari situ mungkin banyak mendengar ceramah-ceramah. Ya alhamdulillah hati saya terbuka untuk kembali ke fitrahnya gitu. Yang lebih membacok ke hati ketika sampai lupa air lebih ke apa ya, waktu itu kalau nggak salah kesan pertama ikut kajian sampai orang apa yang paling membekas yang Ustaz tadi sampaikan, maksudnya bahwa syarat mati tidak harus tua, iya, dan sakit. Gimana kesan dan kesannya setelah ganti istri tidak mengganggu karir? Oke, main bolanya tidak terganggu dengan istirahat? Iya, memang untuk sekarang ini saya lebih fokus ke ya maksudnya mendalami agama gitu Ustaz. Jadi main bolanya dikurangin gitu. Paling main bolanya ya buat olahraga biasa juga, senang-senang aja gitu. Bagi pulsa ninggalkeun negeri era pemain asli wae ngurangan bola nah. Ayo orang ngurangan ibadah ke bola. Dari nyarek nya. Tapi berimbang. Apa harapannya di hijrah ini? Ya yang pastinya bisa istiqomah, terus bisa lebih mendalami lagi, bisa lebih takut lagi sama Allah. Lebih tenang. Alhamdulillah. Gitu. Ya semua mengkhawatirkan maksudnya keluarga, istri, mertua mengkhawatirkan karena
Ya masalah karir, masalah karir kan pendapatan gitu mas. Tapi alhamdulillah gitu. Apa? Ya kalau memahami sih, saya alhamdulillah istri juga apa sering ikut kajian gitu sama ibu-ibu yang di sekolah gitu. Jadi mungkin apa ada frekuensi yang sama. Kadang-kadang kan kalau istri kalau sama suaminya nggak dengar, tapi kalau sama ustaz dengar. Tapi istri saya sendiri belum tentu dengar. Kan suaminya Yang paling tahu suaminya mah istrinya kan. Nanya wae saya pengen menang jodoh. Ya, silakan. Agak pakai power ya teh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ke siapa nih, Kang Eka? Sama dua-duanya juga. Asik. Hal yang paling menantang gitu ya untuk saat ini kan mungkin sudah pada mulainya hijrah ya. Yang paling dirasakan paling menantang apa nih gitu godaannya? Paling berat dalam perjalanan hijrah. Hijrah dan menemukan apa ketika masih bisa bertahan di posisi hijrah itu. Menemukan apa? Kendalanya. Menemukan apa ketika masih bertahan di posisi hijrah itu. Yang paling menantang dalam hijrah. yang paling menantang Berat tantangannya. ya yang pastinya dari keluarga. Ya dari keluarga. Dalam artian bukan apa ya bukan berarti mereka menghalang-halangi atau tidak mendukung, tapi mungkin ya kekhawatiran biasa kan apa di zaman-zaman ini banyak aliran-aliran yang sesat gitu. Takutnya anaknya mungkin orang tua lah gitu khawatir, takutnya anaknya terjebak ke aliran-aliran yang memang. Jadi yang paling berat di hijrah Kang Eka memahamkan keluarga untuk kita tetap konsisten. Ya. Kalau saya mah, kalau zaman dulu Nabi diujinya dengan harta, tahta, wanita. Kalau sekarang nambah kuota. Kalau saya mah jujur aja, kalau kemarin kenapa tidak terjebak dengan hoak Ahok yang menantang dan memainkan menistakan Al-Maidah di masa saya cool, saya dengan Dario Herti sih, tapi hasilnya dia kufur, dia kafir, nggak mesti dimasalahin, dia urusan dia sama Allah aja. Yang bahaya mah kita ngaku beriman tapi kelakuan juga Ahok menistakan ayat. Jadi ujiannya Ustaz yang paling terberat di hijrah Ustaz apa? Di hijrah saya ujiannya sulit memahamkan keluarga sama bab An-Nisa ayat 3. Jadi lebih berat meminta izin daripada meminta maaf. Jadi saya belum dapat izin tapi saya tinggal minta maaf. Itu aja. Sebetulnya mah ada di At-Taubah ayat 24 tantangan hijrah itu. Kalau tidak semua kan katakanlah apabila bapak-bapakmu kemana itu ya istri-istrimu yang punya istri dua berarti kan dua nih mereka mantel karena yang baru punya istri satu belum punya istri baru iswan kalau dua is two kalau tiga baru istri. Di sana disebutkan apabila bapak-bapakmu istri-istrimu anak-anakmu harta kekayaanmu perdaganganmu rumah-rumahmu sahabat-sahabatmu lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, jangan bermimpi akan mendapat hidayah. Mereka mungkin step pertamanya keluarga. Sama, saya juga keluarga. Memahamkannya nggak enak. Tapi ya, Nabi dicontohkan ke Nabi. Kalau Ibrahim, lawannya siapa? Bapaknya. Betul nggak? Disebut di At-Taubah. Apabila bapak-bapakmu, lalu istrimu, istri-istrimu, Nabi Nuh dan Nabi Lut musuhnya siapa? Istrinya sendiri. Lalu anakmu, sahabat Al-Quran, Nabi Nuh, Kan'an. Lalu saudara-saudaramu, siapa tak? Yusuf, Muhammad, ditekan oleh saudara-saudara sendiri. Lalu harta, Sulaiman, memusuhi harta walaupun dia kaya. Lalu rumah yang ditinggali, bisnis yang dicintai itu lebih dicintai dari Allah dan Rasulnya. Ya ada aja, makanya belajar. Kenapa saya kalau dipoto one finger tauhid about man,
Saya kemarin stres pernah caption satu hari itu lagi berat kepala. Setelah membahas tema Rekamarana Atu Gaya, saya kering hati. Boleh kemana orang teh? Ternyata harus di jeromain kan. Tapi jero bukan nol bukan jero. Ada satu wirid la ilaha illa antal ahadus somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau disederhanakan wirid ya Allah ya Wahidul Ahad. Jadi kalau seberat apapun kita merasakan tantangan dalam perjalanan hijrah, cepat kembalikan ke Allah, karena kita pulang masing-masing dan akan menemui zat yang satu. Digebraikeun random dapat Ar-Rahman tuluman alaiha fan. Semua hancur, jangan dihancurkan dengan sesuatu yang akan hancur. Maka rasanya tidak boleh hancur oleh makhluk. Tadi kan kalimat datang dan pergi, maka tenang meter ngeriwe dari negeri sepak bola antara datang dan pergi. Begitupun di dalam hati ini, ada yang datang ada yang pergi. Biarkan saja, karena mantan itu manis diingatan. Biarkan saja dan buang saja. Jadikan hati ini jadi wadah untuk duduknya Allah. Tapi kalau hati ini balak, Allah mau duduk di hati kita. Bukan hijrah nggak ada tantangan, maka ada tema my hijrah my adventure. Hati-hati, kalau merasa nyaman, tanya lagi keimanannya. Hijrah pasti ada tantangan. Yakini itu. Maka nanti kalau dalam mencoba di perjalanan ini istiqomah, lalu ada yang menekan dari sesuatu yang bukan Allah, itulah tantangan. Tamu atau disangguan. Lu paling letik subuh dulu. Tantangan lain. Duhur ribu. Tantangan lain. Asar hoream. Tantangan lain. Maghrib tiris. Kamu ibu pabrik jeung alim. Ya. Isa aredang pabrik jeung utara. Tahajud pagujud jeung selimut. Tantangan lain dari sini. Itu insya Allah begitu hal teh. Rek di paraban buhu. Tantangan lain. Tantangan. Maka nikmati perjalanan. Hidup tong riweuh. Asik aja. Kalau gue juga teringat banget tuh. Alim tinggi secara alamiah. Ya, teteh senyumi aja seberat apapun. Lain hijrah utama. Yang terberat bagi saya adalah punten. Perempuan-perempuan yang standar jangan goda aku. Karena aku sudah mulai suka cowok. GR ya. Jadi ada aja. Kan anu paling akut untuk sebuah perjalanan itu kalau digoda sama harta udah nggak berbunyi, pasti sama tahta. Terakhir bangsa Yahudi hancur karena wanita. Berarti ya, jangan goda aku. Karena aku bisa hancur. Kalau ingin saling menghancurkan, ayat di KUA 24 jam antara aku, kau, dan KUA. Yang nikahi aku atau tinggalkan. Itu aja. Ada lagi? Talk dari brother saya, silakan. Ya mungkin itu salah satu cita-cita dulu gitu, bahwa pengen mengakhiri karir gitu. Tapi kalau saya sih lebih ke maksudnya kalau memang itu bisa lebih mendekatkan saya kepada Allah gitu. Maksudnya ya mungkin bisa jadi ya terima tawaran gitu. Tapi kalaupun enggak ya bukan tujuan gitu. Jadi dijalanin aja gitu. Barudak biking mah versi nu aing wong Bandung nu aing nu saha. Allah. Jadi versi nu Allah karam dari nu Allah nyapu macek Allah banyak. Jadi lebih meringankan. Cuman ya karir adalah karir. Bagaimana saya banyak teman yang karirnya artis, atlet, nggak boleh resign, justru itu lahan dakwah. Kalau ada kesempatan ambil aja. Nah, justru lahan dakwahnya di sini.
Saya senang banyak pemain bola yang terkenal ini memutuskan masuk Islam. Kalau batur main lagu kieu nya orang mah Allahu Akbar. Itu kan dakwah. Saya lihat di YouTube banyak yang mau bermain bola. Kerjanya datang dengannya suka teh salto teh gagayaan itu dicabut nyawa. Nah itu Masya Allah. Kita orang mah pemain bola nusari arek main abu dulu ya. Ya najong Allah Akbar. Sami Allah gimana? Dong, anjing ayo. Iya. Artinya ya dibungkus lah secara syariah. Maka saya kemarin kadung tengilu judulnya tendangan dari hati. Itu konsep yang luar biasa. Nah ini orang tanya ya, sukses si Kang Eka sempat jadi hit di dunia sepak bola. Rahasia permainannya seperti apa sih? Sampai letik sih awak namanya. Tapi kalau kita ngeletik cabakan mah gedean. Rahasianya apa sih? Kang Eka berbagi dong. Sampai mainnya cantik gitu. Sebelum ke Bandung tuh ibu sempat pesan gitu. Jadi ya ibu. Jadi maksudnya kamu harus siap gagal gitu. Jadi di saat siap gagal ya tidak ada beban gitu. Mau berhasil mau enggak. Saatnya Ya, negara nih. ya Harus lulus siap saja. Tapi tetap air biar mau. Iya kalau itu maksimal. Oh tadi nyambung yang mau ingat. Cara menyikapi tantangan. Cara menyikapi tantangan karena tadi tantangannya dari keluarga, ya mungkin perbaiki diri aja gitu. Nanti juga tidak usah kita menjelaskan terlalu banyak. Nanti juga mereka lihat bagaimana dari sikap kita sehari-hari, sikap ke istri, sikap ke ibu, ke anak gitu. Gerakan prestasi ya. Iya, nanti juga mereka ternyata mungkin kalau misalkan lihat perubahan yang memang positif, mereka juga oh ya berarti ngajinya benar gitu. Kalau kau orang melihat perubahan positif berarti ngajinya bener. Bari pelongna kau orang. Ini orang udah berubah. Makanya aku belajar berubah. Tadinya nggak pakai hijab, sekarang pakai hijab. Jadi cowok hijab ya. Aku mah bukan pemuda hijab, pemuda hijaiyah. Ada lagi? Satu lagi ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, saya ingat ya waktu Kang pindah teh salah satu yang rakyat gitu ya, mana teh sudah lama sakit berat. Terus waktu itu di bapak di mana-mana posisikan kapten tim, distro dilempari, semua kan kondisi terpuruk ya. Saya tuh kebayang lamun bola jadi akang tuh. Boleh tengit baik banget. Asik. Stanley ya. Tapi ketika oke kita tinggal di dolar gitu-gitu. Nah yang jadi pertanyaan saya adalah itu kan aku udah punya istri ya kan, baru melahirkan lagi kalau nggak salah ya. Gimana memahamkan istri Bukan saya yang meyakinkan, tapi istri yang meyakinkan. Iya. Cerdas apa meyakinkan pada istri. Jadi kalau ingin jadi suami yang dipercaya istri, jangan berharap banyak, karena percaya kepada suami mah muslim dan termasuk rukun iman. Jadi orang yang kredibel aja. Jadi kuncian rumah tangga jangan nggak bohong. Itu aja. Walaupun jujur tuh pahit. Yang penting ngomong jujur. Urusan dia ngizinin atau enggak dalam hal-hal positif tapi yang kurang sepaham, udah ngomong aja. Jujur tuh pahit daripada hiji pas AWM opat akur. Terus ada alog ya apalin AWM bakal riweuh, bakal cerewet. Oh, di setting mah seperti itu. Kenapa namanya Hawa perempuan itu? Hawanya curiga. Kenapa cowok itu namanya Adam? Ada maunya. Terus gitu fitrah. Jadi tong riweuh gitu. Nikmati perjalanan, hidup asik tong riweuh gitu. Ninja Hattori senyumi aja. Maka saya mah kunaon memakai kupluk. Itu gandeng. Tapi bersyukur kalau punya istri gandeng. Kudu beli radio berarti kan? Ini ada dongeng nih, menyikapi istri yang cerewet.
sabar deh si suami nanti juga usah debut. Kayak nyokot contoh tuh menjauh. Cimasa capek oge sih ya, gandeng wae usul sana kasih ngawek di balik gawe, lebih kan karek gawe di ngawek curhat, masih takdir teh lawan cicing, udah puncak masalah mah dari batas sabar ada batasnya sekarang sabar ada ahli pengajian sesuatu nanti. Tapi udah jelema mah kudu ditekan-tekan wae mah nya sireum wae ditincak-tincak ting ngapain. Soalnya akhirnya nafsu orang di jimaku ku cewek itu dipekep enggak subur ka sumur awewenan teh ka DRT gitu kita sumurna DR kan eta sumur istilah saat jadi pakai sarang conjuring pas pamajikanna digobetkeun ka sumur dan hantu perempuan namanya Kunti. Nah pamajikan aja di Kunti balik dia eta Kunti mana pamajikan mana urang mah Kunti tuh pamajikan mana mah dihandap aman ibar gandengan nu cerewet deh Kunti wae sedanyan kudu cerewet mereka berubah karakterna teh kitu we cerewet ayeuna si bapak teh merenya ngabatin naon si ibu baru sadar ketika si bapaknya sudah wafat datang bapak kerja besar ibu mau kawin nih sanu dah itu kan sekolah ya geus kumaha Bu si bapak teh geuning karasana mah geus eueuh terlihat si ibu bener ketulusanana pas di hajatan nyanyi di organ tunggal kalau sudah tiada baru terasa bawa ke hari suami saya berjasa jarang ngomong sekali ngomong nyum duit karena nggak tahu karasa terus ibu kumaha menyesal Ustaz saksian kabar udah keluar ngabe udah mah opatan anak kan dia cik si mama saksiannya pun mama dikubur dekat si bapak karena bus kesalahan mama. Oke, cik baru datang. Nanti tahu apa? Pas dikuburkan, can beres kuburkan, salatin nus mautilah udah lupa. Tahu ngilu deh kan ya? Jadi ke bawah ke akhir. Jadi ulah dilawanan ku sarwana. Memahamkan itu bukan persoalan enteng. Life is a process. Mungkin Kang Eka juga dalam perjalanannya tidak seringan apa yang diceritakan. Ayau-ayau. Beda pemahaman, tapi yang menenangkan itu ketika sama frekuensi dalam memahami agama. Ini yang dimaksud Ninja Hattori dalam kajian malam ini. Nikmati aja perjalanannya, hidup asik, tong riwur mah ingat ke Allah. Setuju tidak? Satu pertanyaan lagi lah, bonus. Ada dari grup ini? Oke. Tolak ukur sukses kalau buat saya sih menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi tapi ngepretnya. Khairun nas anfa'uhum lin-nas. Ridwan kami kelima tasdiqun biqauli membenarkan dengan hati. Wa iqrarun bilisan seimbang hati dengan lisannya itu munafik. Wa amalun bil-arkan ini yang paling berat karena kalau satunya tidak terlengkapi hati membenarkan mulut tidak mengakui Abu Thalib ya hatinya ngaku benar Muhammad tapi gengsi terkunci siksaan yang paling ringan adalah diberi sendal dari api neraka menggolak otak tong kebayang jika ini Indomie hancur itu siksaan teringan untuk paman Nabi karena pernah melindungi. Lalu yang kedua hati ngaku mulut tidak. Sekarang hati mulut riweuh mulutna biwi rame tapi hatena jempe otak pre karena gawe talalangke tak munafik. Ada yang kemudian hati nerima, mulut nerima tapi kelakuan tidak nerima, ngomong gua. Nah, nanti mah omdo, ngomong doang, kakak otok, kalau kau ngomong putih kotok. Kaburo maktan, pasik lu kieu. Jadi ngomong gua. Iman yang benar itu yang melengkapi syaratnya satu membenarkan dengan hati, dua mengucapkan dengan lisan, tiga kelihatan dari perbuatannya tadi banyak manfaat bagi yang lain, walaupun dia tidak bicara, tapi rasanya nanti bisa. Ini mah semua ada di sosok Muhammad dan para sahabat. Maka belajar tentang keutamaan para sahabat. Ada di sahabat itu al-isar mendahulukan orang lain, bisa tuh mendahulukan orang lain. Orang mah di
nabeu sok ngadohulukeun tapi mahasiswanya anu geulis dia teh calik nih mah diantep. Saya suka ilfil tuh. Maka ieu teh tataran iman teh di mana? Ada baca Quran tapi ini abus teu dibere diuk teu sensitif tapi aya stylena metal antingna ngambar mempersilahkan ini untuk duduk. Pertanyaannya hati jujur ini respect ke hana ke yang peduli atau ke yang pura-pura baca Quran. Nah hati memang bisa bohong, maka jangan dilihat style baik banget preman, yang penting hati beriman baik style metal, yang penting hasil ngajina murotal gitu. Baik style burger kill, yang penting ngajina tartil. Nu ulama awak security hati Hello Kitty ya banget lama terinto. Maka iman itu suksesnya ketika semuanya sinkron, semuanya tertoleransi. Maka jangan banyak ngomong, banyak kerja, dan bekerja yang dengan kerja itu memberikan manfaat kepada kita. Kang Eka terima kasih waktunya, karena nggak boleh lebih dari jam 9. Pengajian terlalu malam tuh nggak baik, ngaji hahaha sholat subuh kabaran kan misalkan di hari ngaji tak penting ciki beliau dengan bung ogenya memang jam 10 kurang 10 kurang tutup privados dulu habis ribu cekap firme atuh nya di situ mulai kopea segitu WA atau mana ya putih tamat alangkah baiknya kita tutup dengan muhasabah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Wahidul Ahad, ampuni kami, ampuni seluruh maksiat kami, ampuni sekelam apapun masa lalu kami, senista apapun ya Allah. Ampuni jikalau kami sering menyengaja berbuat dosa atau tidak sengaja. Ampuni kami tidak pernah tahu kalau itu dosa. Ampuni ya Allah dosa kami yang kecil dan yang besar, yang terang-terangan dan sembunyi-sembunyi, wahai Zat yang Maha melihat. Ampuni apapun yang pernah kami lakukan, lalu kami hanya ingin dilihat manusia, tapi jarang ikhlas. Tetapi untukmu melaksanakan perintah agamamu, dalam beramal di dalam beragama, melakukan agama, kami masih banyak munafik, kami masih banyak bertopeng. Ampuni dosa mata ini, kalau mata ini sering melihat tapi jarang bisa menarik kebenaran dari apa yang kita lihat, dari apa yang kami lihat. Sering mata ini digunakan untuk maksiat ya Allah, tapi Engkau Maha Rahman Maha Rahim. Oh masih biarkan mata kami melihat indah kehidupan dunia yang sedang kami nikmati dan jalani ini. Tapi Engkau tidak butakan kami pada mata kami yang Kau titipkan kepada kami. Jarang sekali kami gunakan untuk membaca ayat-ayat-Mu baik yang tersirat ataupun tersurat. Malah kami sering bermaksiat dengan mata ini. Yang paling kami takutkan dosa mata ini ketika mata ini pernah sinis dengan sungkingan kedua titik hitam di tengahnya ketika melirik kedua orang tua kami, ibu kami dengan lirikan yang menyakitkan kedua perasaan orang tua kami. Ampuni ya Allah kalau itu pernah kami lakukan. Kami pernah sinis dengan mata ini kepada orang tua kami karena saat itu keinginan kami tidak dipenuhi. Ampun ya Allah, padahal Engkau berhak membutakan kami saat itu. Tapi kenapa Engkau masih biarkan kami? Terima kasih, semoga ini kesempatan bagi kami untuk memperbaiki kehidupan kami. Izinkan kami sering membasuh muka ini yang di antaranya ada mata kami di wajah ini, untuk kami kibarati dosanya dengan wudhu kami ya Allah. Ampuni dosa telinga ini ya Allah yang kadang lebih sensitif kepada hal-hal yang tidak bermanfaat sehingga mengeraskan hati kami dari apa yang kami dengar. Jadi jarang sekali kami mendengarkan dan sensitif. Respect memenuhi para panggilanmu, para penyerumu, muazzinmu ya Allah. Dan Engkau bisa saja tulikan kami, sementara banyak dan sering kami lihat di antara saudara kami ada yang buta dan tuli, tapi mereka lebih paham dan hafal Al-Quran. Di mana rasa syukur kami ya Allah? Ampuni jikalau kami jarang bersyukur. Ya Rabb, ampuni dosa mulut ini yang kadang ada yang kurang kalau tidak berdusta di setiap detik kami.
Bisa jadi banyak orang yang tersakiti dengan lisan ini, ya Allah. Kami sering, saudara kami